Kembali lagi di pembelajaran online kita. Kali ini kita akan memasuki bab baru. Nama babnya adalah vektor. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang vektor, kita pahami dulu nih konsep jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini satuannya sama-sama meter. Tapi untuk pengertiannya, jarak dan perpindahan ini beda. Kalau jarak, dia panjang lintasan, panjang total lintasan yang dialami oleh suatu benda, dan tidak memperhatikan arah gerak bendanya kemana aja. Tapi kalau perpindahan ini adalah perubahan atau jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal suatu benda. Misalnya di sini ada seorang siswi berlari mengelilingi lapangan. Kita tandai titik-titik lapangannya titik A, B, C, D. Lapangannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 kali 50 meter. Seorang siswi berlari mengelilingi lapangan dari titik A dan kembali lagi ke titik A. Jarak yang dialami siswi. Kalau misalnya ditanyakan jarak yang dialami siswi tersebut berapa, kita cek ya. Ini kan larinya dari titik A nih, dari titik A ke B, ke C, ke D, kemudian kembali lagi ke titik A. Maka jaraknya kalian hanya perlu menjumlahkan total lintasan yang ditempuhnya saja, yaitu 10 tambah 50 tambah 10 tambah 50 lagi. 10-nya dari sini, ini 50, terus 10, ininya 50 ya. Jadi total jarak yang ditempuhnya adalah 120 meter. Tapi kalau misalnya ditanya perpindahannya, karena siswinya lari dari titik A dan kembali lagi ke titik A, maka perpindahannya sama dengan 0. Loh, kok 0? Karena perpindahan ini kan perbedaan jarak antara titik awal dengan titik akhir. Kalau di sini titik awalnya A, titik akhirnya juga A. Tidak ada jarak, tidak ada perpindahannya. Dia tetap dari A ke A lagi, jadi perpindahannya 0. Kemudian di sini ada contoh lagi nih, seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 6 meter, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 8 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan yang ditempuh anak. Cekidot ya. Kita gambar dulu supaya lebih paham. Pertama arah timur 6 meter, kita gambar nih. Terus belok ke selatan, selatan bawah ya, 8 meter. Oke. Sampai sini, kalau misalnya cuma ditanya jarak, kita bisa tahu langsung jawabannya. Tinggal hitung aja total lintasannya, 6 dan 8 dijumlah hasilnya. Iya, 14 meter. Tapi kalau misalnya ditanya perpindahan, dari titik awal di sini, kemudian kita tarik garis lurus sampai ke titik akhirnya di sini. Titik awal, titik akhir, kita tarik garis lurus di sini. Nah, familiar ya, ini gambar apa nih? Segitiga siku-siku. Biasanya kalau segitiga siku-siku menghitung atau mencari sisi miringnya gimana? X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadratnya 36, 8 kuadratnya 64, jadi totalnya 100, akar 100, keluar 10 meter. Bisa kita ketahui bersama-sama, ternyata perpindahan yang ditempuh oleh si anak adalah 10 meter. Sedangkan untuk jarak yang dilaluinya 6 tambah 8, yaitu 14 meter. Kita bahas contoh berikutnya. Di sini ada Susi berjalan ke arah timur sejauh 8 meter, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 3 meter, dan berbelok ke arah barat sejauh 12 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan Susi. Untuk menghitung jarak,
kita tinggal totalin aja ya panjang lintasannya berapa. Kita ilustrasiin dulu nih. Untuk lintasannya Susi, pertama kan Susi ke timur sejauh 8, kemudian belok ke selatan ke bawah sejauh 3, lanjut lagi terakhir ke barat sejauh 12 meter. Untuk jaraknya langsung aja kita jumlah 8 tambah 3 tambah 12, yaitu 23 meter. Selesai untuk jarak ya. Sekarang perpindahan Susi. Untuk perpindahannya kita cek titik awal Susi kan di sini. Untuk titik akhirnya Susi di sini ya. Kita tarik garis lurus antara titik awal dengan titik akhir. Nah, ini garis lurusnya. Kemudian, garis ini berapa nilainya ya? Berapa meter gitu. Ini, garis miring ini, biar jadi segitiga, kita kasih garis di sini nih. Kita tambahin garis di sini. Nah, garis ini panjangnya sama dengan garis ini. Kalau ini 3 meter, berarti garis yang ini juga 3 meter. Terus, yang ini, garis bawah ini, dari sini sampai sini, panjangnya berapa ya? Panjangnya adalah hasil dari pengurangan 12 dikurang 8. Jadi 12 dikurang 8 itu hasilnya ini, yaitu 4. Setelah kita tahu nih, ini 4, ini 3, berarti nyari bidang miring ini, sisi miring ini, adalah X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 9 tambah 16. 9 tambah 16, 25, akar 25 adalah 5. Jadi, untuk perpindahan yang dialami Susi adalah 5 meter, sedangkan jaraknya tadi 23 meter. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Di sini misalnya diberikan 3 vektor seperti berikut. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor A-nya panahnya ke kanan, B-nya ke atas, C-nya serong ya, miring ke bawah. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan vektor-vektor ini, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode segitiga. Untuk metode segitiga sendiri, biasanya digunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua vektor saja. Dan sesuai dengan namanya, jadi untuk penggambaran vektornya nanti membentuk segitiga. Gitu. Kita langsung aja, di sini misalnya ada A tambah B. Pertama kita gambarkan dulu vektor A-nya sesuai dengan gambar di atas ya. Vektor A nih kita gambar. Kemudian vektor B-nya gambarnya dari lanjutan panah A. Panah A kan di sini nih. Kita gambar B-nya dari panah A. Nah, ini adalah vektor B. Jadi dilanjut ya. Kemudian setelah kita gambar A dan B, kita tarik garis lurus dari titik awal di sini sampai titik akhirnya di sini. Nah, jadi garis hijau ini adalah resultannya. Resultan atau A tambah B-nya di sini ya. Panahnya di titik akhir. Kita tarik garis dari awal ke akhir, panahnya di titik akhir. Ini adalah penggambaran A tambah B untuk metode segitiga ya. Kita lanjut kalau misalnya pengurangan nih, gimana? Kalau misalnya pengurangan, misalnya di sini ada A dikurang B. Pertama kita gambar A-nya dulu. Biasa ya, sama kayak tadi, A-nya lurus ke kanan. Kemudian untuk min B atau dikurang B-nya ini, karena B lambangnya di sini ke atas, kalau di soal bilangnya min B, berarti kita balikan atau kita ubah arahnya. Kalau yang tadinya ke atas, berarti kalau min B jadi ke bawah. Nanti kalau misalnya ke kanan, kalau misalnya dikasihnya minus, berarti kebalikannya kanan, ke kiri. Ini karena B-nya ke atas, berarti min B-nya ke bawah ya. Kita gambar B-nya ke bawah nih. Setelah A dan B, kita tarik garis lurus lagi dari titik awal ke titik akhir di sini. Itu adalah resultannya. Yang gambar oranye ini, resultan A dikurang B.
Gimana untuk metode segitiga? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode poligon. Misalnya masih sama, diberikan 3 vektor berikut. Untuk penjumlahan atau pengurangan menggunakan metode poligon ini, mirip dengan segitiga tadi ya, jadi melanjutkan aja menggambarnya. Tapi, kalau poligon bisa digunakan untuk 2 vektor atau lebih. Kalau si segitiga tadi kan hanya 2 vektor saja, tapi kalau poligon dia bisa 2 atau lebih vektor. Misalnya di sini ada A tambah B tambah C, kita mau gambarkan nih. Gimana metodenya menggunakan poligon? Pertama A-nya kita gambar aja biasa ke kanan. Terus dari ujung panah A kita lanjut gambar si vektor B-nya. Lanjut lagi, habis dari B, ujung panah B-nya kita gambar vektor C. Ini vektor C ya. Setelah itu, kita tarik garis dari titik awal di sini sampai titik akhirnya di sini. Tarik garis nih. Nah, garis merah ini adalah resultan A plus B dan plus C. Ini resultannya yang merah ya. Satu lagi nih, misalnya A tambah B dikurang C. A-nya masih sama, kita gambarkan vektornya nih ke kanan, dilanjut dengan vektor B-nya. Kemudian untuk vektor C-nya, kita lihat kalau digambarkan C ini ke bawah ya, arah kanan ke bawah. Kebalikan dari arah kanan ke bawah adalah arah atas ke kiri. Jadi untuk garis C-nya seperti ini ya, gambarnya ke kiri atas. Kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Ya, jadi garis merah ini adalah resultannya. Resultan dari A plus B min C. Ini adalah metode poligon ya, melanjutkan aja. Jadi gambar vektornya melanjutkan dari ujung vektor lainnya. Yang terakhir ada metode jajar genjang. Untuk metode jajar genjang ini, jadi pada saat kita menggambarkan vektor, nanti hasilnya membentuk jajar genjang. Makanya sesuai dengan namanya nih, metode ini. Langsung aja misalnya di sini ada A ditambah C. Untuk menjumlahkannya, kita gambar garis A-nya yaitu ke kanan. Kemudian untuk garis C-nya, gambarnya bukan dari ujung panah A lagi ya, tapi dari titik awalnya. Dari sini kan. Ini kan titik awalnya A. Kita gambar vektor C dari titik awalnya A. Dari sini. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian setelah kita gambar A dan C, kamu tarik garis putus-putus. Kamu tarik garis putus-putus dari mana ini? Ini kan dari garis A. Kalau kita tarik garis putus-putus ke sebelah sini, terus garis C, kita tarik garis putus-putus juga nih. Ini kita tarik ke sini, terus garis putus-putus. Kalau udah, kita tarik garis dari titik awal di sini sampai titik pertemuan garis putusnya kan di sini ya pertemuannya. Nah, kita tarik garis nih, titik awal sampai titik pertemuan garis putus-putusnya. Ini adalah resultan untuk A tambah C-nya. Bentuknya jajar genjang ya, sesuai dengan namanya. Satu contoh lagi, misalnya ada C min A. Kalau misalnya C min A, kita gambar dulu C-nya sesuai dengan vektor yang diketahui di sini. Ini garis C-nya. Kemudian gambar garis A kebalikan dari yang diketahui. Karena diketahui garis A itu ke kanan, kalau diminta di soal min A, jadi bikinnya ke kiri. Kayak gini ya bikinnya.
Ini adalah C min A, garisnya masing-masing. Kemudian, setelah kita gambar vektor A dan C, sama kayak tadi, tarik garis putus-putus A, tarik garis putus-putus C. Nah, ini kan si A ya, A-nya kita tarik garis putus di sini, jadinya untuk yang C, tarik garis putus di sini. Garis putus-putus yang A dan C, pertemuannya kan di sini ya. Titik awal mereka di sini, titik awal, tarik garis sampai titik pertemuan garis putus-putus ini, sehingga diketahui bahwa garis merah ini adalah resultan dari C min A. Nah, ini ya, ini C min A. Ini tadi garis yang hijau ini C, garis yang hitam ini A. Jadi sebenarnya mau metode apapun mudah ya. Yang penting kalian paham konsep dalam menjumlahkan dan mengurangkan vektor.